ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sri Alfisa di Lapangan. Saat ini saya akan memaparkan video hasil wawancara saya dengan kepala desa yang ada di desa saya. Baiklah Pak, perkenalkan saya Sri Alfisa di Lapangan dari Universitas Samratulangi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya dapat tugas dari dosen Tata Kelola Organisasi Pemerintahan bahwa saya harus mewawancarai kepala desa yang ada di desa saya. Saya akan bertanya mengenai tata kelola pemerintahan desa tentang kemasyarakatan dan pembangunan yang ada di Desa Pesilagon. Yang pertama, saya akan bertanya mengenai bagaimana pengelolaan pemerintah tentang kemasyarakatan yang ada di Desa Pesilagon. Baik, jadi tentang kemasyarakatan banyak sekali yang pemerintah desa laksanakan, seperti pengelolaan tentang pembuatan surat menyurat. Yang pertama tentang surat-surat keterangan, seperti surat keterangan miskin, kurang mampu, kemudian surat-surat keterangan jual beli, dan masih banyak lagi surat-surat keterangan yang dibuat oleh pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan permintaan masyarakat itu sendiri. Kemudian lewat dana desa, pemerintah desa juga banyak memberikan bantuan kepada masyarakat desa berupa pemberian jamban kepada masyarakat, pemberian dalam hal menghadapi COVID-19 ini. Pemerintah banyak memberikan bantuan seperti vitamin, bantuan tempat-tempat cuci tangan, hand sanitizer, sabun cuci tangan, dan ada beberapa hal lagi yang menyangkut COVID-19 ini yang pemerintah berikan kepada masyarakat. Kemudian pemerintah juga memberikan pelayanan kepada masyarakat sehubungan juga dengan COVID-19 ini. Pemerintah mengadakan PKTD kepada masyarakat atau padat karya tunai yang memberikan lapangan kerja kepada masyarakat sehingga ekonomi masyarakat itu bisa tertanggulangi. Kemudian pemberian BLT dana desa kepada masyarakat, dan memang program-program pemerintah ini sangat disambut baik oleh masyarakat karena sangat menunjang
peningkatan ekonomi masyarakat. Dan masih banyak lagi bantuan-bantuan pemerintah seperti penyelesaian masalah, penyelesaian sengketa tanah yang diselesaikan oleh pemerintah desa. Selanjutnya saya akan bertanya bagaimana untuk pengelolaan pembangunan dan manfaatnya untuk masyarakat yang ada di Desa Posilagon. Menyangkut pengelolaan pembangunan dari dana desa juga, pemerintah membuat pembangunan berupa seperti jalan perluasan desa. Karena mengingat semakin lama penduduk Desa Posilagon ini makin bertambah, sehingganya pemerintah membuat salah satu terobosan untuk membuat jalan perluasan desa. Kemudian juga pemerintah membuat pembangunan berupa drainase yang sangat erat kaitannya dengan penanggulangan bibit-bibit penyakit berupa penyakit diare dan segala macam, dan kaitannya juga dengan penanggulangan stunting. Karena drainase ini sangat berfungsi untuk pembuangan air sehingga air bisa terarah dan pemukiman masyarakat itu menjadi kering sehingga terbebas dari bibit-bibit penyakit. Kemudian pemerintah juga membuat jalan-jalan usaha tani, dan fungsinya jalan usaha tani ini untuk mendongkrak ekonomi masyarakat, di mana mempermudah masyarakat dalam hal bepergian ke kebun. Kalau tadinya sebelum jalan dibuat, mereka jalan kaki ke kebun, dan setelah sudah ada jalan maka mereka sudah bisa naik motor, naik mobil menuju ke kebun. Kemudian fungsinya juga hasil tani masyarakat itu sudah sangat mudah untuk dibawa ke kampung karena jalan sudah ada, jadi fungsinya memang sangat besar kepada masyarakat. Kemudian pemerintah desa juga membangun jamban kepada masyarakat yang memang erat kaitannya juga dengan masalah penanggulangan stunting. Karena jamban itu adalah salah satu sasaran untuk penanggulangan stunting. Kemudian dari sisi pembangunan juga pemerintah membuat tugu masuk desa, di mana tugu ini juga berfungsi untuk masyarakat atau masyarakat dari luar desa yang belum mengetahui Desa Posilagon, jalan masuk Desa Posilagon, maka dengan adanya tugu ini masyarakat atau orang-orang yang dari luar desa sudah dapat mengetahui jalan masuk ke Desa Posilagon. Kemudian pemerintah desa juga keterkaitannya dengan masalah, kembali tadi ke masalah pengelolaan pemerintah desa tentang kemasyarakatan. Pemerintah desa juga banyak memberikan bantuan kepada masyarakat
berupa mesin paras untuk kelompok tani dan mesin katinting untuk kelompok nelayan. Itu juga sangat membantu mereka dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat di era pandemi COVID-19. Selanjutnya pertanyaan saya mengenai organisasi apa saja yang ada di Desa Posilagon. Organisasi-organisasi yang ada di Desa Posilagon ini seperti organisasi Pemuda Karang Taruna, Pemuda Remaja Masjid, organisasi Pemuda Gereja, Ibu-ibu PKK, Majelis Taklim, organisasi-organisasi kaum bapak, kaum ibu, dan ada beberapa organisasi lain lagi yang ada di desa ini. Selanjutnya, bagaimana peran serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di Desa Posilagon? Jadi peran serta masyarakat sangat membantu, mendukung semua program-program pemerintah yang ada di desa ini, baik itu berupa program pemerintah tentang PKTD, penyelenggaraan pemerintah desa dan lain-lain. Itu semua disenangi, disukai, bahkan ditunjang oleh masyarakat. Selanjutnya, pertanyaannya, apakah di desa ini ada BUMDes dan bagaimana cara pengelolaannya? Jadi di Desa Posilagon ini lewat dana desa itu ada pembiayaan tentang BUMDes, dan pengelolaannya yang kami laksanakan sistem pengelolaan bank seperti persyaratan-persyaratan untuk masyarakat yang akan melaksanakan peminjaman uang. Itu tentu harus ada surat-surat berharga yang dijadikan persyaratan, itu surat-surat persetujuan suami istri, kemudian surat-surat keterangan-keterangan lain yang ada di desa, seperti sebagaimana kita mengurus pinjaman di bank begitu. Selanjutnya, apa-apa saja potensi yang ada di Desa Posilagon? Jadi kalau di Desa Posilagon ini potensinya memang itu ada beberapa macam, termasuk kekayaan alam yang ada di Posilagon ini. Itu berupa potensi pengambilan batu, itu kemudian potensi pengambilan pasir, itu merupakan potensi desa. Dan potensi lain di kalangan masyarakat berupa kelapa atau kopra, kemudian cingke, pala, coklat. Itu semua potensi-potensi itu semua ada di Desa Posilagon ini. Selanjutnya, apakah di desa ini punya potensi wisata? Kalau Desa Posilagon memiliki beberapa potensi wisata, yang salah satunya adalah potensi wisata yang biasa kita sebut yaitu Pulau Lampu. Tapi kalau dalam peta itu namanya itu adalah Pulau Pondang. Jadi
potensi wisata ini yang memang belum dibangun atau belum terkelola oleh pemerintah desa, tetapi pengunjungnya sudah sangat banyak, apalagi di hari-hari besar